Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Amelia dengan NIM 211061201128 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Sumatera Barat atau Unisbar. Saya ingin menyampaikan rangkuman materi dari bab pertama sampai ke bab 14. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pengertian hukum, tujuan, dan sumber hukum, kodifikasi, norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pengertian hukum, yang mana hukum itu sendiri adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku manusia atau masyarakat. Dengan kata lain, hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama atau bermasyarakat yang mengatur mengenai tingkah laku manusia yang di dalam pelaksanaannya tersebut dapat dipaksakan karena hadirnya suatu sanksi. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari hukum itu sendiri. Yang pertama yaitu hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari manusia yang mengancam. Kemudian yang kedua yaitu mengatur hubungan sesama manusia agar terciptanya ketertiban. Nah, yang ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat yaitu hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Yang kelima, hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Nah, kemudian sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hukum material, yang mana itu adalah tempat atau asal dari mana hukum itu diambil. Kemudian yang kedua itu sumber hukum formil, yang mana sumber hukum formil itu adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum yang sudah berlaku dan diketahui secara umum. Kemudian kodifikasi hukum, yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Sedangkan menurut bentuknya, kodifikasi hukum ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama hukum tertulis, yang mana hukum tertulis ini yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Hukum tertulis ada yang sudah dikodifikasikan dan ada yang belum dikodifikasikan. Sedangkan tujuan dari kodifikasi hukum tertulis itu sendiri yaitu yang pertama itu adanya kepastian hukum, yang kedua penyederhanaan hukum, yang ketiga kesatuan hukum. Kemudian ada yang kedua namanya hukum yang tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan atau disebut juga dengan hukum kebiasaan. Nah, kemudian masuk ke norma hukum. Norma hukum itu sendiri berarti yaitu kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum tersebut penting untuk disepakati karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh untuk dilakukan. Setiap warga negara yang hidup berdampingan dengan warga negara lainnya itu wajib mengikuti norma hukum yang telah dibuat, di mana dalam prosesnya itu terdapat aparatur seperti kejaksaan, kepolisian, dan hakim, yang mana tugasnya itu menegakkan aturan dan norma hukum di suatu negara. Kemudian kita masuk ke hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yang mana hukum ekonomi di kehidupan sehari-hari ini adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian dari peristiwa ekonomi yang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan ekonomi. Yang mana dalam kehidupan ekonomi ini yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.
Nah, kemudian kita masuk pada bab kedua, yaitu subjek dan objek hukum, serta hak dan kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Pertama kita masuk ke pengertian dari subjek hukum, yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Kemudian jenis-jenis subjek hukum itu ada dua. Yang pertama itu manusia dan kemudian badan hukum. Nah, yang kedua kita masuk ke objek hukum, yang mana objek hukum itu sendiri yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis-jenis objek hukum ini berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata ada dua macam, yaitu yang pertama benda bergerak dan yang kedua benda tidak bergerak. Kemudian kita masuk kepada hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Yang mana itu ada pertama itu gadai, yang kedua hipotek, dan yang ketiga ada namanya fidusial. Nah, sekarang kita masuk ke bab ketiga, yang mana di situ membahas tentang hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata itu sendiri adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Nah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu sendiri yaitu pertama hukum perkawinan, yang kedua hukum waris, yang ketiga hukum kekeluargaan, yang keempat hukum perikatan, dan yang kelima hukum perorangan, yang keenam hukum kekayaan. Nah, sekarang kita masuk pada bab 4, yaitu yang membahas tentang hukum perikatan. Yang mana hukum perikatan ini yaitu seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya suatu hubungan di dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih. Kemudian bab 5 yaitu hukum perjanjian baku, yang mana standar kontrak atau perjanjian baku ini adalah penggunaan klausula eksenerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Kemudian syarat sah dari perjanjian itu sendiri diatur dalam pasal 1320 KUHP yang mengatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama sepakat mereka mengikat dirinya, kemudian yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu, yang keempat adanya suatu sebab yang halal. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, sehingga perjanjian yang telah dibuat secara sah dan mengikat pihak-pihak tidak boleh diatur atau dibatalkan oleh sebelah pihak saja. Nah, sekarang kita masuk pada bab ke-6, yaitu hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Yang mana hukum dagang itu sendiri merupakan bagian dari hukum perdata, atau dengan kata lain, hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata. Yang mana hukum dagang itu sendiri adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata itu adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Nah, sekarang masuk pada bab 7, yaitu tentang bentuk-bentuk hukum, badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara. Pertama itu badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomi yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan dengan adanya produk dan jasa. Badan usaha ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama
badan usaha perseorangan, yang mana biasanya perusahaan tersebut dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha saja. Kemudian yang kedua itu badan usaha yang berbadan hukum, yang mana di dalamnya itu terdapat pemisahan harta kekayaan atau aset milik dengan harta kekayaan badan usaha, dan proses pendiriannya pun membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya, seperti itu PT dan koperasi. Kemudian badan usaha yang ketiga itu adanya badan usaha yang bukan berbadan hukum. Biasanya usaha tersebut dilakukan bersama dalam skala yang belum begitu besar, dan pihak yang diajak bekerja sama pun biasanya merupakan orang terdekat yang sudah dikenal atau bahkan keluarga sendiri. Contohnya itu seperti firma, CV, dan persekutuan perdata. Kemudian masuk ke perseroan terbatas, yang mana perseroan terbatas ini sendiri merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya itu terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang berdasarkan macamnya, yaitu tertutup atau biasanya terbuka, dan melakukan penawaran sesuai dengan undang-undang pasar modal. Contohnya itu PT Pertamina, PT Kimia Farma. Kemudian kita masuk ke koperasi. Koperasi ini merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Adapun jenis-jenis dari koperasi ini yaitu yang pertama koperasi konsumen, yang kedua koperasi produsen, yang ketiga koperasi jasa, dan yang keempat koperasi simpan pinjam. Kemudian kita masuk pada yayasan. Yayasan ini sendiri dia tidak memiliki anggota, yaitu ini didirikan dengan mempertahankan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya yaitu Yayasan Beasiswa Super Semar, Yayasan Muhammadiyah, Yayasan Fatma Alim, dan yayasan-yayasan lainnya. Kemudian BUMN, yang mana BUMN ini merupakan badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya itu dikuasai oleh negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa BUMN ini merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah. Ciri-cirinya itu yang pertama, kekuasaan itu penuh di tangan pemerintah. Kedua, sumber pemasukan negara. Yang ketiga, segala resiko ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Kemudian yang kelima yang paling penting yaitu produknya itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sekarang kita masuk kepada bab 8, yaitu wajib daftar perusahaan. Wajib daftar perusahaan merupakan upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya itu golongan ekonomi lemah. Daftar hukum wajib daftar perusahaan ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982. Sedangkan usaha non-perekonomian dan non-profit itu tidak harus ada di daftar wajib perusahaan. Nah, keuntungan yang didapat jika kita terdaftar sebagai wajib daftar perusahaan yang pertama yaitu terlindunginya perusahaan dari kerugian. Kemudian yang kedua, mengetahui perkembangan usaha dan perusahaan. Yang ketiga, memudahkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian kita masuk ke bab 9 yaitu hak kekayaan intelektual. Yang mana hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk dan jasa atau menghasilkan karya yang wujud sifatnya itu memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian itu prinsip haki, yaitu yang pertama ekonomi. Prinsipnya yaitu ekonomi itu memiliki manfaat serta nilai ekonomi bagi pemilik hak cipta. Yang kedua itu prinsip keadilan, yaitu adanya perlindungan hukum. Ketiga, prinsip kebudayaan, yang mana itu merupakan pengembangan dari sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang memberikan keuntungan bagi masyarakat dan negara. Yang keempat yaitu prinsip sosial,
yaitu mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Kemudian masuk ke klasifikasi haki, yaitu yang pertama hak cipta, yang mana hak cipta tersebut yaitu adanya hak cipta khusus bagi pencipta. Kemudian yang kedua hak kekayaan industri, yaitu yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian. Yang ketiga hak paten, yaitu hak hasil penemuan. Yang ketiga adanya hak merek, yaitu tanda yang memiliki daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Kemudian kita masuk pada bab 10, yaitu mengenai hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang. Yang pertama yaitu hak cipta. Sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang hak cipta, yang merupakan hak khusus bagi pencipta yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sedangkan menurut pasal 2 Undang-Undang, hak cipta bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara ataupun denda. Kemudian yang kedua itu hak paten, yang merupakan hak hasil penemuan dan unsur utamanya adalah invensi, yaitu ide dalam pemecahan masalah dalam bidang teknologi yang berupa produk atau jasa. Sedangkan dasar hukum dari hak paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Perbedaan antara hak paten dan hak cipta yaitu pertama hak paten yang menganut prinsip first to file, artinya dalam paten siapapun yang mendaftarkan invensinya lebih dulu akan mendapatkan hak paten. Sedangkan itu hak cipta menganut prinsip deklaratif yang artinya hak seseorang dapat secara otomatis ketika pencipta membuat prinsipnya. Secara otomatis ketika pencipta membuat ciptaannya tanpa harus mendaftarkan ciptaan tersebut terlebih dahulu. Fungsi hak paten dalam bisnis yaitu yang pertama mendapatkan perlindungan hukum, kedua yaitu memberikan profit, yang ketiga pemegang lisensi tunggal, merek atau logo, dan nama usaha yang merupakan salah satu kekayaan secara intelektual yang mampu memberikan nilai dan value yang lebih jauh dari perusahaan. Kemudian yang kelima itu desain industri, yang adalah suatu kreasi mengenai bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau yang merupakan gabungan daripadanya yang berbentuk 3/2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Sedangkan hak desain industri sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil karyanya selama kurun waktu tertentu untuk bisa menjalankannya sendiri. Sedangkan dasar hukumnya sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Kemudian itu rahasia dagang atau trade secret yang merupakan informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak rahasia dagang itu sendiri adalah hak atas rahasia dagang yang timbul sesuai dengan Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Syarat dari rahasia dagang itu sendiri yaitu pertama bersifat rahasia, dua mempunyai nilai ekonomi, tiga dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah sebagaimana mestinya. Nah sekarang bab 11 yaitu konsumen dan pelaku usaha, yang mana konsumen itu sendiri adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Sedangkan pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Apabila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Hal ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen yang merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha terikat untuk memperhatikan apa yang menjadi hak-hak dari konsumen. Dan yang inti dari tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen itu dapat berupa
penggantian dengan barang dan atau jasa yang sama, dan penggantian dengan sejumlah uang. Dan yang menjadi upaya-upaya dari pelaku usaha ini atas produk yang merugikan konsumen, itu yang pertama adalah dasar pertanggungjawaban yang terdiri dari pertanggungjawaban publik dan pertanggungjawaban privat. Yang kedua itu pembuktian yang terdiri dari sisi perbuatan uang prestasi dan perbuatan melanggar hukum. Kemudian yang ketiga juga paling utama itu adalah ganti kerugian berupa ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen berdasarkan perbuatan uang prestasi dan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, begitu pentingnya tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen berupa prinsip-prinsip hukum seperti memberi ganti kerugian berupa uang apabila mengakibatkan sakit. Kemudian bab 12 yaitu anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Yang pertama yaitu pengertiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktek monopoli pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan juga ada jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau juga jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha lainnya. Kemudian azas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Azasnya itu berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian tujuannya yaitu pertama, menjaga kepentingan dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga itu mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang menimbulkan atau yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Keempat itu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Kemudian itu kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. Yang pertama itu monopoli. Memonopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan juga jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Yang kemudian yang kedua, monopsoni adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pasar-pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Kemudian yang ketiga itu penguasaan pasar. Yang keempat, persekongkolan yang merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk bisa menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol terdapat dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian nomor 5 itu posisi dominan, yang artinya pengaruhnya sangat kuat dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 yaitu tahun 1999 menyebutkan bahwa posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan bangsa yang dikuasai oleh pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyelesaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu. Yang keenam,
itu ada namanya jabatan rangkap. Ini katakan bahwa seorang yang menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris perusahaan lain pada waktu yang bersamaan. Kemudian pemilikan saham. Pemilikan saham ini dikatakan juga bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada saat yang bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama. Kemudian yang ke-8 yaitu penggabungan, peleburan, dan pengambilan alihan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Kemudian perjanjian yang dilarang dalam monopoli yaitu yang pertama ada yang namanya oligopoli, yang mana oligopoli tersebut merupakan keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang berjumlah sedikit sehingga dapat mempengaruhi pasar. Yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, pembagian wilayah. Atau di sini jelaskan bahwa pembagian wilayah itu pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Kemudian yang keempat itu pemboikotan, yang mana pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik itu untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Kemudian yang kelima itu ada namanya kartel, yaitu pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan ataupun jasa. Yang keenam ada namanya trust, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang mana di sini bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan ataupun jasa. Kemudian yang ketujuh ada namanya oligopsoni, yang mana keadaan di sini ada dua atau lebih pelaku usaha yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan ataupun jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang kedelapan ada namanya integrasi vertikal, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana di setiap rangkaian produksi ini merupakan hasil dari pengolahan atau proses tindak lanjut baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Kemudian perjanjian tertutup. Yang ke-9, yang ke-10 itu ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Nah, kemudian bab ke-13 yaitu tentang Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laporan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada pasal 3, yaitu 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga yang menjamin adanya kepastian kesepakatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga itu mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha selain aktif melaksanakan tugasnya dalam bidang penegakan hukum persaingan, juga harus aktif dalam pencegahan terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran KPPU yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 diancam pidana denda paling banyak itu 5 miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama itu 1 tahun sebagai pengganti pidana denda.
Sedangkan di sini KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPPU juga seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan dalam mendapatkan data-data perusahaan yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian bab 14 yaitu mengenai pengertian sengketa, cara penyelesaian dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi, dan ligitasi. Yang pertama itu pengertian sengketa. Sengketa dalam bahasa Indonesia artinya itu pertentangan atau konflik. Konflik di sini berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok dengan kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Sedangkan cara penyelesaian sengketa yaitu yang pertama itu di luar pengadilan, yaitu dengan cara satu yaitu negosiasi yang berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan. Yang kedua mediasi yang merupakan metode penyelesaian sengketa dengan dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak namun turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna untuk mencapai penyelesaian. Yang ketiga itu ada namanya arbitrasi yang merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dimana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral yang disebut arbiter untuk memberikan keputusan. Kemudian itu ada yang melalui pengadilan atau ligitasi. Penyelesaian sengketa secara kontroversial dilakukan melalui suatu badan pengadilan yang sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembus oleh pencari keadilan, khususnya apabila pelaku pencari keadilan adalah pebisnis dengan sengketa penyangkut bisnis.